Sahabat cahaya jiwa, pernahkah engkau diam sendirian di tengah malam, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan yang menyesakkan dada? Untuk apa sebenarnya hidup ini? Untuk apa semua lelah yang selama ini engkau kejar? Untuk apa semua pengorbanan yang membuat jiwamu perlahan kehilangan cahaya? Dan yang paling menyakitkan, pernahkah engkau merasa bahwa semakin lama hidup ini berjalan, semakin engkau jauh dari dirimu sendiri? Betapa banyak manusia tersenyum di hadapan dunia, padahal jiwanya sedang hancur perlahan. Betapa banyak manusia terlihat kuat, padahal di dalam hatinya ada kehampaan yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Dunia mengajarkan manusia untuk mengejar pengakuan, mengejar pujian, mengejar kemegahan, hingga tanpa sadar manusia lupa satu hal paling penting. Apakah Allah masih ada di dalam hatinya? Sahabat cahaya jiwa, malam ini jangan buru-buru menolak kalimat ini. Bisa jadi selama ini engkau terlalu sibuk ingin dikenal manusia, sampai lupa bertanya apakah namamu dikenal oleh penduduk langit. Bisa jadi selama ini engkau rajin mempercantik wajah di depan manusia, tetapi membiarkan hatimu gelap tanpa cahaya zikir. Bisa jadi engkau menangis karena dunia tidak menghargaimu, tetapi tidak pernah menangis karena jiwamu jauh dari Allah. Inilah luka terbesar manusia modern. Tubuhnya hidup, tetapi ruhnya mati perlahan. Lisannya menyebut nama Allah, tetapi hatinya dipenuhi dunia. Dan tanpa disadari, ego telah menjadi Tuhan kecil di dalam dirinya. Sahabat cahaya jiwa, dalam jalan tasawuf, musuh terbesar manusia bukanlah setan di luar dirinya. Musuh terbesar itu adalah ego yang hidup di dalam dadanya sendiri. Ego yang selalu ingin dipuji, ego yang ingin dianggap suci, ego yang membuat seseorang sulit menerima nasihat. Ego yang menjadikan manusia lupa bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Padahal semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada kemampuan, semua hanya milik Allah. Kalimat itu bukan sekedar bacaan zikir yang diulang oleh lisan. Kalimat itu adalah pintu penghancur kesombongan diri. Ketika seseorang benar-benar masuk ke dalam makna kalimat itu, ia akan menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah tajalli dari kehendak Allah. Nafas yang ia hirup bukan miliknya. Kesehatan yang ia banggakan bukan miliknya. Bahkan kemampuan untuk beribadah pun bukan karena dirinya hebat, melainkan karena Allah masih berkenan memanggilnya pulang. Tetapi manusia sering lupa. Ketika diberi sedikit kelebihan, ia mulai merasa besar. Ketika dipuji manusia, ia mulai merasa suci. Ketika dihormati, ia mulai memandang rendah orang lain. Padahal di hadapan Allah, seluruh manusia hanyalah debu yang berdiri karena belas kasih-Nya. Sahabat cahaya jiwa, langit tidak mencintai manusia yang dipenuhi kesombongan spiritual. Langit mencintai ruh yang lembut, ruh yang sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang fakir di hadapan Allah. Sahabat cahaya jiwa, ada manusia yang terlihat biasa saja di mata dunia, tetapi para malaikat mengenalnya dengan penuh cinta. Mengapa? Karena hatinya hidup. Karena ketika nama Allah disebut, dadanya bergetar. Karena ketika mendengar ayat suci, ada air mata yang jatuh tanpa mampu ditahan. Inilah tanda pertama bahwa ruh seseorang mulai dikenal penduduk langit. Bukan banyaknya pujian manusia, bukan tingginya jabatan, bukan kemegahan penampilan agamanya, tetapi kelembutan hatinya ketika mengingat Allah. Ada orang yang ibadahnya sederhana, namun hatinya penuh kerinduan kepada Sang Kekasih. Ada orang yang tidak pandai berbicara agama, tetapi malam-malamnya dipenuhi tangisan taubat yang tidak diketahui siapa-siapa. Dan ketahuilah sahabat cahaya jiwa, langit lebih mencintai hati yang hancur karena rindu kepada Allah daripada hati yang bangga terhadap amalnya sendiri. Karena orang yang benar-benar dekat kepada Allah tidak sibuk memamerkan dirinya. Ia justru semakin takut kepada hatinya sendiri, semakin merasa amalnya sedikit, semakin merasa dirinya hina di hadapan kebesaran Allah. Sebab cahaya Allah tidak masuk ke hati yang penuh kesombongan. Cahaya hanya singgah pada hati yang lembut. Sahabat cahaya jiwa,
Hati manusia ibarat sebuah cermin. Pada awalnya cermin itu bersih. Ia mampu memantulkan cahaya Allah dengan indah. Tetapi perlahan, dunia mulai menempelkan debu ke atasnya. Debu iri hati, debu kesombongan, debu cinta pujian, debu dendam, debu nafsu dunia. Semakin lama debu itu semakin tebal, hingga akhirnya hati tidak lagi mampu memantulkan cahaya Allah. Inilah sebabnya banyak manusia merasa kosong meski hidupnya dipenuhi kemewahan, karena yang lelah bukan tubuhnya, tetapi ruhnya. Ruh itu haus akan Allah, namun manusia justru memberinya dunia. Padahal dunia tidak akan pernah mampu mengenyangkan jiwa. Hanya Allah yang mampu menenangkan hati manusia. Sahabat cahaya jiwa, zikir bukan hanya ucapan lisan. Zikir adalah proses membersihkan debu-debu ego dari cermin hati. Sujud bukan sekedar gerakan tubuh. Sujud adalah latihan untuk menghancurkan kesombongan diri di hadapan Allah. Dan ketika hati mulai bersih, perlahan nurullah akan tampak kembali di dalam jiwa manusia. Saat itulah, seseorang mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Ketenangan karena dekat dengan Allah. Sahabat cahaya jiwa, semakin seseorang mengenal hakikat, semakin ia tidak sibuk mengejar pengakuan manusia. Karena ia sadar, pujian manusia hanyalah bayangan yang cepat hilang. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Hari ini diangkat, besok dijatuhkan. Dunia tidak pernah benar-benar setia. Maka orang yang mengenal Allah tidak menggantungkan hatinya kepada dunia. Ia bekerja, tetapi hatinya tetap bersama Allah. Ia hidup di tengah manusia, tetapi jiwanya tidak tenggelam dalam pujian manusia. Ia tetap menjaga syariat, tetap sholat, tetap menjaga adab, karena ia memahami bahwa hakikat tanpa syariat hanyalah ilusi ego yang menyesatkan. Sahabat cahaya jiwa, jika hari ini hidupmu terasa sepi, jika engkau merasa tidak dihargai manusia, jangan terlalu bersedih. Bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari kebisingan dunia agar hatimu lebih mudah mendengar panggilannya. Karena tidak semua manusia yang terkenal di bumi dicintai langit, tetapi banyak ruh yang tidak dikenal manusia justru harum namanya di alam malaikat. Sahabat cahaya jiwa, ada satu fase dalam perjalanan ruh yang sering membuat manusia bingung terhadap dirinya sendiri. Fase ketika dunia yang dahulu begitu mempesona, perlahan mulai kehilangan rasanya. Hal-hal yang dulu membuat hati berbunga, kini terasa biasa saja. Pujian manusia tidak lagi terlalu menggetarkan dada. Kemewahan tidak lagi memberi ketenangan. Bahkan keramaian terkadang justru membuat jiwa terasa semakin sepi. Dan banyak manusia takut ketika memasuki fase ini. Mereka mengira dirinya sedang kehilangan semangat hidup. Padahal belum tentu. Bisa jadi Allah sedang menjauhkan ruhmu perlahan keluar dari penjara dunia. Karena ada jiwa-jiwa tertentu yang mulai dipanggil untuk mengenal hakikat kehidupan lebih dalam. Allah membuat dunia terasa hambar agar manusia berhenti mabuk oleh dunia. Allah membuat hati merasa kosong agar manusia sadar bahwa selama ini ia terlalu banyak mengisi hidupnya dengan selain Allah. Sahabat cahaya jiwa, kehampaan ini bukan selalu pertanda keburukan. Kadang justru itu adalah pintu awal menuju kesadaran ruhani. Ketika hati mulai lelah mengejar dunia, disitulah perjalanan menuju sang kekasih perlahan dimulai. Sahabat cahaya jiwa, orang yang dicintai penduduk langit bukan berarti harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Ia tetap bekerja, tetap menjalani kehidupan, tetap mencari rezeki halal, tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai manusia. Namun ada satu hal yang berbeda. Dunia tidak lagi tinggal di dalam hatinya. Tangannya mungkin sibuk bekerja, tetapi hatinya tetap mengingat Allah. Matanya melihat dunia, tetapi ruhnya tidak diperbudak oleh dunia. Inilah yang sulit dipahami banyak manusia. Mereka mengira dekat kepada Allah berarti harus lari dari kehidupan. Padahal yang diajarkan para pecinta Allah bukan membenci dunia, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai Tuhan di dalam hati. Karena ketika dunia terlalu dicintai, hati manusia menjadi gelap. Ia mudah iri, mudah sombong, mudah kecewa ketika keinginannya tidak terpenuhi. Tetapi ketika hati mulai mengenal Allah, perlahan keterikatan itu mulai dilepaskan. Bukan karena ia tidak membutuhkan dunia, tetapi karena ia sadar dunia hanyalah tempat singgah. Dan manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir akan selalu hidup dalam ketakutan kehilangan. Sahabat cahaya jiwa,
Ada manusia yang semakin bertambah usia, semakin keras mengejar dunia. Tetapi ada pula manusia yang justru merasa asing terhadap gemerlap kehidupan. Ia mulai menyukai kesunyian. Ia mulai menikmati percakapan dengan Allah di malam hari. Ia mulai lelah berada di keramaian yang penuh kepalsuan. Dan anehnya, meski hidupnya tidak selalu mudah, hatinya perlahan menemukan ketenangan yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Inilah salah satu tanda ruh sedang dipanggil pulang oleh Allah. Bukan pulang dalam arti kematian, tetapi pulang menuju kesadaran hakikat, pulang menuju penghambaan yang sejati, pulang menuju hati yang lebih bersih. Karena sesungguhnya, setiap ruh berasal dari Allah dan selalu merindukannya meski manusia sering tidak menyadarinya. Sahabat cahaya jiwa, kadang rasa gelisah yang engkau rasakan bukan karena hidupmu kurang bahagia, tetapi karena ruhmu terlalu lama jauh dari Allah. Ruh itu seperti musafir yang tersesat di tengah gurun dunia. Semakin jauh ia berjalan tanpa Allah, semakin haus jiwanya. Dan tidak ada yang mampu menghilangkan haus itu selain cahaya Allah sendiri. Sahabat cahaya jiwa, bayangkan setetes air kecil yang jatuh ke tengah samudera luas. Ketika ia masih terpisah, ia merasa dirinya sendiri. Ia takut hilang, ia takut lenyap, ia merasa memiliki bentuk dan kekuatan. Tetapi ketika tetesan itu masuk ke dalam samudera, ia melebur. Ia tidak lagi berkata aku. Ia menjadi bagian dari keluasan yang tidak terbatas. Begitulah manusia di hadapan Allah. Ego membuat manusia merasa dirinya terpisah, merasa memiliki kekuatan, memiliki kendali, memiliki kehidupan. Padahal semua hanyalah titipan. Dan ketika seorang hamba mulai mengenal hakikat, perlahan egonya mulai dilebur. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah setetes kecil di samudera kekuasaan Allah. Disitulah lahir ketenangan. Karena selama manusia masih merasa dirinya pusat dari segalanya, ia akan terus gelisah. Tetapi ketika ia sadar bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, hatinya mulai belajar berserah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya selain dari Allah. Tiada kekuatan selain dari Allah. Dan kesadaran itu membuat jiwa menjadi lembut. Sahabat cahaya jiwa, jangan buru-buru takut ketika dunia mulai terasa kosong di dalam hatimu. Jangan buru-buru mengira bahwa hidupmu sedang hancur hanya karena hal-hal duniawi tidak lagi mampu membahagiakanmu seperti dulu. Karena bisa jadi Allah sedang membersihkan ruang di dalam hatimu, ruang yang selama ini terlalu penuh oleh dunia, agar cahayanya bisa masuk perlahan. Karena Nurullah tidak akan memenuhi hati yang terlalu sibuk mencintai selainnya. Dan ketahuilah, sahabat cahaya jiwa, orang yang dicintai langit biasanya akan diuji dengan rasa kehampaan terhadap dunia, agar ia belajar mencari Allah bukan karena keadaan, tetapi karena cinta. Bukan karena ingin tenang, bukan karena ingin selamat, tetapi karena ruhnya benar-benar rindu kepada Sang Kekasih. Dan ketika kerinduan itu mulai tumbuh, manusia perlahan memahami bahwa ketenangan sejati bukan berada pada dunia yang fana, melainkan pada hati yang dekat dengan Allah. Sahabat cahaya jiwa, ada luka yang datang bukan untuk menghancurkanmu. Ada kehilangan yang hadir bukan karena Allah membencimu. Dan ada air mata yang jatuh justru karena Allah sedang mempersiapkan hatimu untuk menerima cahaya yang lebih dalam. Tetapi manusia sering salah memahami ujian. Ketika hidup terasa berat, ia merasa Allah meninggalkannya. Ketika doanya belum terkabul, ia merasa Allah tidak mendengarnya. Ketika kehilangan sesuatu yang dicintai, ia merasa hidupnya telah selesai. Padahal belum tentu demikian. Kadang Allah mengambil dunia dari tangan seorang hamba karena Allah ingin menyelamatkan ruhnya dari keterikatan yang terlalu dalam kepada dunia. Sahabat cahaya jiwa, tidak semua yang membuatmu menangis adalah keburukan. Ada tangisan yang justru menjadi jalan dibukanya hijab hati. Karena seringkali manusia baru benar-benar mencari Allah ketika dunia tidak lagi mampu menolongnya. Saat semua pintu tertutup, saat semua manusia pergi, saat tidak ada lagi tempat bersandar, disitulah manusia mulai belajar bahwa satu-satunya tempat kembali hanyalah Allah. Sahabat cahaya jiwa, ruh yang dicintai penduduk langit biasanya tidak dibiarkan tenggelam terlalu jauh dalam kelalaian dunia. Allah akan menegurnya dengan cara yang lembut. Kadang melalui kehilangan, kadang melalui kesepian, kadang melalui rasa hancur yang tidak mampu dipahami siapa-siapa. Karena Allah ingin membersihkan hadinya.
Allah ingin menghancurkan kesombongan yang diam-diam tumbuh di dalam jiwa itu. Bayangkan jika manusia selalu mendapatkan semua yang ia inginkan. Mungkin ia akan lupa bersujud. Mungkin ia akan merasa dirinya kuat. Mungkin ia akan semakin jauh dari Allah. Maka terkadang, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak dipahami manusia. Sahabat cahaya jiwa, orang yang benar-benar mengenal Allah tidak melihat ujian hanya sebagai penderitaan. Ia melihat ujian sebagai cara Allah memanggilnya pulang. Bukan berarti ia tidak menangis. Bukan berarti ia tidak merasa sakit. Ia tetap manusia. Ia tetap memiliki hati. Tetapi di balik rasa sakit itu, ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Dan keyakinan itulah yang membuat jiwanya tetap hidup meski sedang terluka. Sahabat cahaya jiwa, ada satu rahasia besar dalam perjalanan ruh yang jarang dipahami manusia. Cahaya Allah sering masuk melalui hati yang hancur. Karena hati yang terlalu utuh oleh kesombongan sulit menerima cahaya. Tetapi hati yang pecah karena ujian lebih mudah menjadi lembut. Bayangkan sebuah tanah yang keras dan kering, air sulit masuk ke dalamnya. Tetapi ketika tanah itu retak, air perlahan mulai meresap. Begitulah hati manusia. Kadang Allah mengizinkan hidup memecahkan hatimu, agar cahayanya bisa masuk lebih dalam. Maka jangan terlalu malu dengan luka yang engkau miliki. Jangan terlalu membenci air mata yang pernah jatuh di malam hari. Karena bisa jadi, di saat engkau merasa paling hancur, Allah justru sedang paling dekat denganmu. Sahabat cahaya jiwa, banyak manusia terlihat kuat di luar, tetapi kosong di dalam. Dan banyak pula manusia yang terlihat rapuh, namun hatinya penuh cahaya, karena ia mengenal Allah melalui luka-lukanya. Orang yang benar-benar hancur biasanya lebih lembut kepada sesama. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia tahu bagaimana rasanya jatuh. Ia tidak mudah menyakiti, karena ia tahu bagaimana rasanya terluka. Dan kelembutan seperti itulah yang dicintai langit. Sahabat cahaya jiwa, pernahkah engkau melihat sebuah lampu yang bersinar terang? Banyak manusia terpagun melihat cahayanya, tetapi mereka lupa cahaya itu bukan berasal dari lampunya. Lampu hanyalah perantara, sumber energinya berasal dari tempat lain. Begitulah manusia. Ketika seseorang memiliki ilmu, harta, kedudukan, atau kebaikan, ia sering lupa bahwa semua itu bukan berasal dari dirinya. Semua hanyalah tajalli dari sifat-sifat Allah. Semua hanyalah titipan cahaya dari Sang Pemilik kehidupan. Tetapi ego membuat manusia merasa dirinya sumber dari semua itu. Ia berkata, "Aku berhasil, aku hebat, aku lebih baik." Padahal, jika Allah mencabut sedikit saja rahmat-Nya, manusia tidak akan memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kalimat itu mengajarkan bahwa manusia hanyalah lampu kecil, dan cahaya yang ada padanya berasal dari Allah semata. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, ia tidak lagi mudah sombong. Ia menjadi rendah hati, karena ia sadar dirinya hanyalah tempat lewatnya cahaya Allah. Sahabat cahaya jiwa, salah satu tanda bahwa seseorang mulai mengenal hakikat bukanlah banyak bicara tentang spiritualitas, bukan merasa memiliki makam tinggi, bukan merasa dirinya lebih suci dibanding manusia lain, tetapi akhlaknya menjadi lebih lembut. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia mudah memaafkan. Semakin ia menahan lisannya dari menyakiti. Semakin ia rendah hati kepada sesama. Karena orang yang benar-benar mengenal Allah akan malu untuk sombong. Ia sadar, semua manusia sedang berjuang melawan luka dan egonya masing-masing. Maka ia memilih menjadi penenang, bukan sumber luka baru bagi orang lain. Sahabat cahaya jiwa, jika ujian hidupmu hari ini membuat hatimu menjadi lebih lembut, lebih dekat kepada Allah, lebih mudah menangis dalam doa, maka jangan sia-siakan luka itu. Karena bisa jadi, itulah jalan yang Allah pilih untuk membuat ruhmu dikenal dan dicintai oleh penduduk langit. Sahabat cahaya jiwa, ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasa lelah dengan kebisingan dunia. Keramaian yang dulu terasa menyenangkan, perlahan justru melelahkan jiwa. Percakapan yang penuh kepalsuan membuat hati terasa sesak.
Dan tanpa disadari, engkau mulai mencintai kesunyian. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena ruhmu mulai mencari ketenangan yang lebih dalam. Di dalam sunyi itu, engkau mulai mendengar dirimu sendiri. Engkau mulai menyadari betapa selama ini hidup terlalu dipenuhi suara dunia, hingga suara hatimu tenggelam. Dan di saat manusia lain sibuk mengejar dunia, ruhmu mulai diam-diam mencari Allah. Sahabat cahaya jiwa, jangan selalu bersedih ketika hidup membuatmu merasa sendirian. Tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Tidak semua jarak adalah kebencian. Kadang Allah menjauhkanmu dari manusia tertentu, agar hatimu tidak terlalu bergantung kepada makhluk. Karena selama hati masih bergantung penuh kepada manusia, ruh akan sulit merasakan kedekatan sejati dengan Allah. Maka, ada masa ketika Allah membuatmu kecewa terhadap dunia, agar engkau berhenti berharap terlalu besar kepada dunia, dan mulai belajar bersandar hanya kepadanya. Karena manusia bisa pergi, manusia bisa berubah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang kembali kepadanya. Sahabat cahaya jiwa, orang yang mulai disentuh cahaya Allah biasanya tidak lagi nyaman melakukan keburukan. Ketika ia marah berlebihan, hatinya langsung gelisah. Ketika lisannya menyakiti orang lain, dadanya terasa berat. Ketika ia lalai dari Allah, jiwanya terasa kosong. Mengapa? Karena nur Allah di dalam hatinya masih hidup, dan cahaya itu membuat ruhnya tidak tenang ketika jauh dari Allah. Berbeda dengan hati yang sudah terlalu tenggelam dalam dunia. Ia berbuat salah tanpa rasa bersalah. Ia melukai tanpa penyesalan. Ia sombong tanpa merasa takut. Maka jika hari ini hatimu masih mudah tersentuh saat berbuat salah, bersyukurlah. Karena itu tanda Allah belum menutup pintu cahaya untukmu. Sahabat cahaya jiwa, ruh manusia seperti burung yang terbang jauh sepanjang hari. Ia mengelilingi dunia, mengejar banyak hal. Kadang terluka, kadang tersesat, kadang terlalu jauh dari arah pulang. Namun ketika senja tiba, burung itu selalu kembali ke sarangnya. Begitulah ruh manusia. Sejauh apapun ia tenggelam dalam dunia, sesungguhnya ruh selalu rindu untuk kembali kepada Allah. Karena Allah adalah rumah sejati bagi setiap jiwa. Dan tidak ada ketenangan yang lebih indah selain ketika hati kembali bersujud dengan penuh kerendahan. Sahabat cahaya jiwa, jalan menuju Allah bukan tentang terlihat suci di hadapan manusia, bukan tentang merasa paling benar, tetapi tentang melembutkan hati sedikit demi sedikit. Belajar ikhlas, belajar memaafkan, belajar tidak haus pujian, belajar menerima takdir tanpa bekencian. Karena orang yang dicintai penduduk langit bukanlah yang paling banyak bicara tentang hakikat, tetapi akhlaknya membuat manusia lain merasa tenang di dekatnya. Dan semakin ruh mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba kecil yang hidup sepenuhnya oleh kasih sayang Sang Kekasih. Sahabat cahaya jiwa, setelah perjalanan panjang ini, akhirnya kita mulai memahami satu hal yang sering dilupakan manusia. Tidak semua yang bersinar di dunia benar-benar bercahaya di sisi Allah. Ada manusia yang dipuji di bumi, tetapi asing di langit. Dan ada manusia yang hidupnya sederhana, namun namanya disebut penuh cinta oleh para malaikat. Karena langit tidak melihat rupa, langit tidak melihat harta, langit tidak melihat seberapa besar pengaruh seseorang di dunia. Langit melihat hati. Langit melihat seberapa tulus seorang hamba kembali kepada Allah setelah jatuh dalam dosa. Langit melihat seberapa lembut seseorang memperlakukan manusia lain. Langit melihat air mata yang jatuh diam-diam di sepertiga malam saat tidak ada siapa-siapa selain Allah. Sahabat cahaya jiwa, jangan terlalu sibuk mempercantik citra di hadapan manusia hingga lupa membersihkan hati di hadapan Allah. Karena suatu hari nanti, semua pujian dunia akan hilang. Semua manusia akan pergi. Dan yang tersisa hanyalah amal serta hati yang pernah hidup bersama Allah. Sahabat cahaya jiwa, banyak manusia salah memahami ilmu ma'rifat.
Mereka mengira semakin dalam seseorang mengenal hakikat, maka semakin tinggi dirinya. Padahal yang benar justru sebaliknya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Semakin ia malu terhadap dosanya. Semakin ia takut jika hatinya dipenuhi kesombongan. Karena hakikat sejati bukan membuat manusia merasa suci. Hakikat sejati menghancurkan ego, hingga yang tersisa hanyalah kerendahan di hadapan Allah. Maka jangan pernah meninggalkan syariat demi merasa sudah sampai kepada hakikat. Tetaplah menjaga sholatmu, tetap menjaga adabmu, tetap menjaga lisanmu. Karena para pecinta Allah yang sejati justru semakin tunduk kepada aturan Allah. Dan ketahuilah sahabat cahaya jiwa, orang yang benar-benar dekat kepada Allah biasanya tidak suka mengaku dirinya dekat kepada Allah. Ia memilih diam, ia memilih memperbaiki hati, ia memilih menjadi kecil di hadapan manusia agar besar hanya di sisi Allah. Sahabat cahaya jiwa, jika hari ini engkau masih memiliki hati yang mudah iba, mudah memaafkan, mudah tersentuh ketika mendengar nama Allah, maka jagalah itu baik-baik. Karena di zaman yang penuh kerasnya hati manusia, kelembutan adalah cahaya yang sangat langka. Jangan malu menjadi lembut, jangan malu menangis dalam doa, jangan malu meminta ampun kepada Allah berulang kali. Karena bukan dosa yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah hati yang tidak lagi merasa berdosa. Maka, selama hatimu masih ingin kembali kepada Allah, jangan pernah putus asa. Karena bisa jadi, di saat manusia lain sibuk mengejar dunia, ruhmu sedang dipanggil untuk mendekat kepada cahayanya. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu mencintai dunia, ampunilah kami. Jika selama ini ego kami lebih besar daripada rasa takut kepadamu, ampunilah kami. Lembutkan hati kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami mati oleh kesombongan dan cinta dunia. Jadikan kami hamba yang tidak haus dipuji manusia. Jadikan kami hamba yang ikhlas meski tidak dikenal dunia. Ajarkan kami untuk tetap menjaga syariat saat menempuh jalan hakikat. Dan ketika dunia membuat hati kami lelah, izinkan kami selalu menemukan ketenangan saat kembali mengingat-Mu. Ya Allah, jika nama kami tidak dikenal di bumi, cukup jangan biarkan nama kami asing di langit-Mu. Jika hidup kami sederhana, cukup jangan biarkan hati kami jauh dari cahaya-Mu. Dan ketika kelak kami kembali kepadamu, panggillah ruh kami dengan kelembutan rahmat-Mu. Sahabat cahaya jiwa, jika narasi malam ini menyentuh hatimu, jika ada bagian yang membuat jiwamu terdiam, maka jangan biarkan cahaya ini berhenti hanya pada dirimu sendiri. Tuliskan di kolom komentar, bagian mana yang paling mengguncangkan batinmu malam ini. Karena mungkin saja, cerita dan doa yang engkau tuliskan akan menjadi jalan hidayah bagi orang lain yang sedang terluka. Dan jika engkau merasa masih banyak jiwa di luar sana yang sedang tersesat dalam gelapnya dunia, bagikan video ini agar lebih banyak hati kembali mengingat Allah. Dukung juga perjalanan spiritual ini dengan menekan tombol like dan subscribe channel Cahaya Jiwa, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan menuju ketenangan hati, menuju cahaya, menuju Allah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi nurullah, semoga hati kita selalu dijaga dalam kelembutan, dan semoga kelak ruh kita termasuk ruh yang dikenal dan dicintai oleh penduduk langit.